Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-Qur'ana lana fid dunya faridan wa fil qabri unsa wa fil qiyamati syafi'an. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang khusus jamaah muslimin dan muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu Muhammadnya. Salawat salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Qamar terdapat ayat Al-Quran yang berbeda tapi memiliki redaksional atau tekstualnya sama, yaitu terdapat pada ayat 17, 22, 32 dan 40. Redaksinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kalau kita ambil terjemahannya untuk mudah dipahami, sesungguhnya benar-benar kami permudah Al-Quran itu untuk dipelajari dan atau dihafalkan. Maka adakah di antara kalian yang tidak mengerti pelajaran? Dalam kaidah usuliyah, apabila ada kalimat yang diulang-ulang, itu bermakna mengandung pengertian yang perlu kita perhatikan dan ada sesuatu yang teramat penting di dalamnya. Jadi kalau ada ayat, kalimat yang kemudian seolah terulang, sebenarnya tidak terulang. Terulang berarti sama. Pokoknya ayat 17, 17, di 17, 22, 40. Bagaimana juga dalam surah Ar-Rahman itu, bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, seolah terulang, padahal kan tidak terulang. Ayatnya beda-beda. Ini artinya apa? Penting untuk kita ambil pelajaran. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Al-Quran itu ternyata memang mudah bagi orang-orang yang hendak mengambil pelajaran darinya, mempelajarinya. Memang Al-Quran ini berbahasa Arab, tapi Al-Quran bukan hanya milik orang Arab. Itu ternyata memang terbukti. Kita lihat orang-orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran, kiranya diborong oleh Saudi, Mesir gitu, banyak pori-pori internasional. Ternyata banyak juga dari Asia Tenggara, Indonesia umpamanya, Malaysia, bahkan negara-negara Eropa sudah mulai merambah ke sana, Eropa Timur, pecahan Soviet sekarang ini. Itu mulai Al-Quran ini bagi mereka adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan, artinya gampang untuk dipelajari. Nah, oleh sebab itu, mari kita ambil bagian dalam hal ini. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita. Alladzina yaqra'una al-Qur'an, alladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bi. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia memang mahir.
mengerti, bacaannya juga bagus, bahkan dia ahli juga di bidang nawar. Wah, ini lagunya Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Rasika, Dihaka, dan seterusnya. Dia juga mengerti dalam hal bagaimana pemahamannya secara tafsir. Ini orang-orang hebat. Maka mereka adalah maksudnya mereka nanti akan bersama para malaikat di tempat terbaik surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kita? Saya ini kan bukan orang Arab. Ya, satu, tidak mesti harus Arab. Ajami banyak yang hebat. Kita orang bukan Arab juga. Banyak yang bacaannya juga bagus. Ya kalau orang Arab bagus, ya itu kita akan jawab. Ya kan orang Arab. Jadi kalau orang Banjar fasih bahasa Banjar itu tidak heran. Tapi kalau ada orang Jawa, Bugis, bahasa Banjarnya fasih. Ini berarti dia bergaul dengan Banjar itu dengan sekitar. Orang Jawa masih bahasa Bugis. Ini si Jawa bukan tinggal di Jawa. Orang non-Arab, tapi dia masih membaca Al-Quran, bahkan bisa melampaui kemampuan orang sebagian orang Arab. Berarti dia orang biasa. Nah, seumpama dia tidak sampai pada tahapan itu pun, Rasulullah SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatahta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun." Wa yatatahta'u fihi, orang yang membaca Al-Quran tapi dia merasa susah. Wa yatatahta'u, kalau bahasa kita terbata-bata. Bergerak-gerak apa namanya sebenarnya? Pokoknya dia membaca itu susah ya. Gurunya mengajari al-haqqu tajahu al-haqqu taqasum. Apa? Lidahnya, mulutnya susah untuk mengikuti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pokoknya susah. Seumpama wa yatatahta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun, susah. Yang tidak perlu dipikirkan dia mau orang Arab kah, mau bukan orang Arab kah, orang Arab juga. Tidak mustahil, susah juga. Buktinya terdapat qiraah sabah itu kan untuk merespon dari beberapa bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Tapi sudah final yang menambah lagi. Ya, para ahli qiraah sudah memfinalkan itu dengan pulang. Nanti ada qiraah versi Zabir begitu, tidak perlu lagi. Sama dengan nawam-nawam Al-Quran juga. Yang ditambah-tambah lagi versi-versinya sudah itu. Ya, kalaupun ada itu harus ada kesepakatan secara internasional ya. Udahlah kita bahas itu. Yang jelas apabila kita merasa susah sekalipun, falahu ajran, masih mendapatkan dua macam pahala. Ini bukan dua pahala. Satu kali aja kita membaca itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Membaca satu huruf itu nilainya satu kebaikan, dan satu kebaikan menjadi 10. Itu standarnya. Satu jadi 10 ya, kita di sholat subuh. Sekali jadi 10. Sehari kita puasa jadi 10 hari. 3 hari kita puasa sebulan. Kalau didengar orang lagi lewatnya, ya puasa 3 hari ya. Ya, itu standar. Nah sama dengan ini, mendapatkan dua macam. Macam yang pertama apa? Yaitu mendapatkan pahala membaca. Nah, pahala membaca itu ya beramal-amal. Yang kedua apa? Mendapatkan pahala dia bersungguh-sungguh, walaupun dia susah banyak, tapi dia tetap bersungguh-sungguh mendapatkan pahala yang lain. Luar biasa orang yang mencintai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran itu dan merangkul keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita, non-muslim sekalipun, kita perkenalkan keindahan Al-Quran.
Al-Quran ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kekurangan, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum.